Savana, Elsa terbangun dengan nafas terengah dan dada yang teramat sesak. Netra sendunya bergerak-gerak gelisah, memikirkan mimpi buruk tadi. Dulu awal-awal suaminya meninggal, Elsa sering mimpi buruk. Elsa belum rela sepenuhnya melepas kepergian suaminya, tapi belakangan ini Elsa tidak pernah bermimpi buruk lagi. Lalu tiba-tiba tadi, "Savana," lirik Elsa sambil memegang dada kirinya. Dirasakannya denyut jantungnya yang berdetak kencang dan gelisah. Elsa bermimpi tentang Savana. Biasanya saat bermimpi, begitu terbangun, Elsa melupakan mimpi itu. Tapi mimpi tadi sesak dada Elsa sampai terbawa ke dunia nyata. Di mimpinya tadi, dia dan Savana pergi berlayar di lautan lepas dengan sebuah kapal. Di kapal itu hanya ada dia dan Savana. Savana tertawa riang dan berlari ke sana kemari. Senyumnya sangat cerah, melebihi sinar matahari siang itu. Semua tampak baik-baik saja, hingga tiba-tiba Savana terpeleset dan hampir jatuh. Elsa berusaha menahan tangan Savana. Elsa mencoba menarik tangan Savana sekuat tenaga, tapi Elsa tidak mampu menarik tangan Savana ke atas kapal. "Ibu, aku takut, tolong aku!" Savana menangis dan berteriak ketakutan sambil memanggilnya ibu. "Savana, bertahan, kamu kuat, jangan menyerah, ayo naik." Elsa terus berusaha menarik tangan Savana, tapi tiba-tiba genggaman tangan Savana terlepas dan Savana jatuh ke dalam air. Elsa berteriak keras memanggil nama Savana. Lalu tiba-tiba dia terbangun dan terbawa ke dunia nyata. Ia juga berteriak memanggil nama Savana. "Gak apa-apa, itu hanya mimpi." Elsa berusaha menenangkan diri, tapi semakin dia berusaha menenangkan diri, hatinya semakin gelisah. Elsa benar-benar khawatir dengan kondisi Savana. Elsa pun memutuskan untuk keluar kamar menuju ke kamar Victor. Tadi sebelum tidur, Victor mengatakan Arsene belum menemukan Savana. Elsa ingin mencari Savana, tapi Victor dan Vernon mengatakan besok saja melanjutkan pencarian. Arsene juga sudah lapor polisi kasus hilangnya Savana. "Victor," Elsa mengetuk pintu kamar putranya. Sekarang sudah jam 2 malam. Victor pasti sudah tidur. Tidak seharusnya juga Elsa mengganggu tidur putranya. Tapi sebelum mendengar kabar Savana baik-baik saja, Elsa tidak akan tenang. Mungkin sekarang sudah ada kabar terbaru tentang Savana. Elsa mengetuk untuk yang kesekian kali dan akhirnya pintu terbuka. "Mama, ada apa, Ma?" Victor menguap, mengucek-ngucek mata. Victor berusaha menghilangkan kantuknya. "Kamu sudah mendapat kabar terbaru Savana? Apa dia sudah ditemukan?" Mama menggedor-gedor pintu kamarku jam 2 malam hanya untuk bertanya kabar Savana. Heran Victor. "Maaf, tapi Mama benar-benar khawatir dengan kondisi Savana." Victor menghela nafas panjang. Harusnya dia tidak perlu heran mamanya sekhawatir ini dengan Savana. Hati Elsa memang selembut itu. Apalagi Savana pernah tinggal di rumah ini dan mereka terlihat akrab. "Mama gak ganggu kok, jangan berpikir begitu." Victor tersenyum. "Terakhir Arsene memberi kabar sekitar jam 7 tadi. Katanya Savana belum ketemu sampai jam 11 tadi sebelum aku tidur. Aku cek HP, belum ada kabar dari Arsene. Sebentar ya Ma, aku cek HP dulu. Mungkin ada kabar terbaru dari Arsene." Elsa mengangguk sementara Victor masuk ke dalam kamar lagi dan mengambil ponselnya, lalu menghampiri mamanya yang berdiri di ambang pintu. "Belum ada chat Arsene lagi, Ma," jelas Victor setelah mengecek ponselnya. "Coba kamu telepon Arsene. Siapa tahu Arsene sudah menemukan Savana." Tapi Arsene lupa mengabari kita, saking bahagia Arsene bertemu Savana. "Apa enggak sebaiknya besok saja? Ini sudah malam, Ma."
Arsen juga pasti lagi tidur. Coba telepon dulu, bujuk Elsa. Victor pun menghela nafas pasrah dan menelpon Arsen. Victor sering melihat mamanya khawatir pada seseorang, tapi rasanya untuk pertama kali Victor melihat mamanya sekhawatir ini pada seseorang yang bahkan belum lama mamanya kenal. Halo Arsen, sapa Victor begitu Arsen mengangkat panggilan. Halo Bang, kenapa? Victor ingin langsung bertanya tentang Savana, tapi Victor malah dibuat heran dengan Arsen yang jam segini belum tidur. Kamu belum tidur? Jangan bilang sekarang kamu begadang keliling jalanan mencari Savana. Terdengar suara tawa Arsen. Enggak Bang, ini aku lagi di apartemen, belum ngantuk aja, makanya belum tidur. Pasti kamu sangat khawatir dengan Savana. Iyalah Bang, Savana kan calon istri gue. Victor tersenyum samar mendengar candaan Arsen. Terus abang sendiri kenapa telepon malam-malam gini? Ini tiba-tiba mama tanya soal Savana. Mama khawatir banget dengan kondisi Savana. Mama ingin tahu apa Savana sudah ketemu. Belum Bang, aku belum dapat kabar dari orang-orang suruhanku maupun dari pihak polisi. Nanti kalau aku sudah menemukan Mbak Savana, aku pasti kasih tahu Bang Victor sama Tante Elsa. Oke, aku tunggu kabar baiknya. Sorry ganggu malam-malam gini. Santai Bang, bilang sama Tante Elsa gak usah khawatir, Savana pasti baik-baik saja. Dia perempuan yang kuat. Iya, Victor pun mengakhiri panggilan dan menatap pada mamanya. Tadi Victor men-mute speaker sehingga mamanya juga bisa mendengar obrolannya dengan Arsen. Mama udah dengar sendiri kan, Savana belum ketemu. Elsa menghembuskan nafas sedih. Terus Savana kemana? Aku juga nggak tahu Ma, kemungkinan besar Savana memang diculik. Hati Elsa langsung menyenduh. Dia jadi berpikir apa jangan-jangan mimpinya yang tadi sebagai pertanda kalau Savana sedang tidak baik-baik saja. Ya Tuhan, Elsa semakin khawatir dengan kondisi Savana. Mah, sudah ya, jangan khawatir lagi. Victor mengusap dengan mamanya. Gimana? Mama nggak khawatir, sampai sekarang Savana belum ketemu. Ya terus mama mau gimana? Mau mama cari sekarang, terus mama mau cari kemana? Elsa terdiam dan memainkan jari-jarinya dengan gelisah. Victor menghela nafas panjang. Udah ya Ma, besok pagi aja kita cari Savana. Sekarang mama lanjut tidur lagi, biar besok bangun-bangun mama jadi fresh. Kalau mama bergadang, besok pagi lesu gara-gara ngantuk, terus gak bisa konsentrasi mencari Savana. Benar juga yang dikatakan putranya, lebih baik Elsa istirahat sekarang agar besok badannya lebih fresh. Elsa pun pamit pada putranya dan masuk ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, Elsa berbaring dan menatap langit-langit kamar. Savana, dimanapun kamu berada, Tante berharap kamu baik-baik saja nak. Merasakan terik matahari menusuk kelopak mata, perlahan Dario mengerjap, membuka mata sedikit lalu memejamkan mata lagi saat pusing menyerang. Setelah merasa lebih baik, Dario kembali membuka mata, masih dengan posisi tiduran miring. Dario mengedarkan pandangan ke sekeliling. Kamar ini, bagaimana bisa dia berada di kamar ini? Kamar istrinya. Savana, diri Dario sambil memposisikan diri duduk begitu menyadari kamar ini milik istrinya. Sayang, kamu di mana? Dario memijit pelipisnya untuk mengurangi rasa pusing saat menatap sisi kasur di sampingnya. Tanpa sengaja Dario melihat bercak merah. Bercak itu semakin terlihat jelas karena kasur dilapisi spring bed berwarna putih. Dario mengusap bercak merah itu. Ini apa? Darah. Dario termenung sambil memikirkan apa yang terjadi. Semalam dia menyiapkan dinner spesial untuk istrinya, tapi dinner itu gagal gara-gara Savana salah paham mendengar percakapannya dengan Zia. Mereka bertengkar, Savana marah dan kembali ke kamar, sementara Dario pergi ke dapur dan melampiaskan kemarahannya dengan alkohol. Setelah itu
Setelah itu, Dario menjambak rambutnya sendiri dan mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Setelah menghabiskan 2 botol alkohol, Dario masih ingat. Sambil memegang 1 botol alkohol lagi, kakinya melangkah menaiki tangga menuju ke kamar istrinya. Karena pintunya tak kunjung dibuka, Dario pun memaksa masuk ke dalam kamar. Lalu Dario mengumpat begitu mengingat keseluruhan apa yang terjadi. Ya Tuhan, apa yang aku lakukan? Sesaat Dario terbengong dengan pikiran kalut dan gelisah. Semakin Dario mencoba mengingat, semakin jelas potongan demi potongan adegan. Dengan kejamnya dia memaksa Savannah melayaninya di ranjang. Sambil menangis dan terisak-isak, Savannah memohon untuk tidak disentuh. Namun dengan kejamnya Dario memaksa menurunkan Savannah dan melesatkan miliknya ke dalam istrinya. Tanpa pemanasan, Dario tidak bisa membayangkan betapa kesakitan Savannah semalam. Apalagi ini malam pertama untuk Savannah. Brengsek, bagaimana bisa gue lakuin itu? Dario menampar dan menonjok dirinya sendiri. Kenapa gue sebodoh itu, sial? Lu brengsek Dario, lu brengsek. Dario memukul dan mengumpati dirinya sendiri. Dario belum puas menghajar dirinya, tapi sekarang dia harus mencari istrinya dan meminta maaf sebesar-besarnya. Dario benar-benar kehilangan akal semalam. Pengaruh alkohol membuatnya hilang kendali. Dario turun dari kasur, memakai celana panjangnya. Savannah sayang, kamu di mana? Dario membuka pintu kamar mandi. Mungkin istrinya ada di sana, tapi kamar mandi kosong. Namun bathtub terisi air penuh. Hati Dario mencelos saat melihat air agak kemerahan. Apa semalam Savannah berendam di sini? Apa mungkin warna merah ini darah keperawanan Savannah? Ya Tuhan, Dario tidak bisa mengatakan apapun selain menyebut nama Tuhan. Namun setelah apa yang dia lakukan, apa dia masih pantas disebut makhluk ciptaan Tuhan? Dario mengakui apa yang dilakukan pada istrinya sangat biadab. Dario bergegas keluar kamar mencari istrinya. Namun dimanapun keberadaan istrinya, Dario yakin Savannah tidak mungkin kabur. Penjagaan rumah ini sangat ketat. Yang Dario takutkan justru istrinya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan, bunuh diri. Dario takut Savannah bunuh diri saking kecewanya dengan semua yang terjadi. Savannah, kamu di mana sayang? Savannah. Sambil berteriak, Dario kesana kemari mencari istrinya. Dario juga menyuruh para pembantu dan semua bodyguard untuk mencari Savannah di setiap sudut rumah. Savannah, Dario terus memanggil-manggil istrinya hingga salah seorang ART menghampirinya dan memberitahu keberadaan Savannah. Tuan, Nona Savannah ada di kamar belakang. Sepertinya Nona sedang tidur. Tanpa menunggu lama, Dario bergegas menuju ke kamar belakang yang ditunjukkan pembantunya. Begitu sampai di depan pintu, Dario tidak langsung masuk. Takut dan malu itulah yang Dario rasakan sekarang. Savannah pasti semakin membencinya dan tekadnya untuk bercerai pasti semakin besar. Bagaimana ini? Dario mondar-mandir ke sana kemari, memikirkan bagaimana caranya meminta maaf pada Savannah. Tapi setelah apa yang dia lakukan, kata maaf yang keluar dari mulutnya hanya akan menyakiti Savannah. Sial, gue harus apa? Karena otaknya sudah buntu, Dario pun memutuskan untuk langsung masuk ke dalam kamar saja. Begitu sampai di dalam kamar, seketika langkahnya terhenti. Savannah, pandangan mata Dario tertuju pada sosok mungil yang tertidur dengan posisi meringkuk. Tubuh mungilnya dibalut betruk, tampak lelah dan rapuh. Hati Dario bagai tercabik-cabik melihat kondisi istrinya yang seperti ini. Wajahnya tampak pucat, matanya bengkak, begitu juga bibirnya yang agak bengkak. Perlahan Dario melangkahkan kaki mendekat. Begitu sampai
sisi ranjang, tubuhnya merosot dan berlutut di samping ranjang. Dario terdiam dan hanya memandangi wajah istrinya hingga perlahan kelopak mata Savana terbuka. Sayang, lirih Dario. Savana hanya diam dengan tatapan mata kosong, hampa dan hancur. Dario bisa merasakan itu dari sorot matanya. Savana, lirih Dario sekali lagi dengan mata memanas. Apa menyiksaku seperti ini membuat kamu bahagia, Mas? Dario menggeleng. Sedikit pun gak ada niatan aku ingin menyiksa kamu, sayang. Lalu kenapa kamu melakukan itu padaku? Kenapa saat aku menyuruhmu berhenti, kamu tidak mendengarku? Dario terus menggeleng. Aku mabuk. Aku gak sadar. Seandainya aku tidak mabuk, aku tidak akan memaksa kamu. Aku menyesal, aku benar-benar minta maaf. Hati Savana bahkan tidak tersentuh sedikit pun mendengar kata maaf dari suami. Justru kata maaf itu membuat hati Savana semakin sakit. Dengan mudahnya Dario mengucapkan kata maaf setelah menghancurkan dirinya sampai tak bersisa. Kenapa kamu pindah ke sini? Kenapa kamu berjalan sejauh ini dari lantai atas sampai bawah? Kamu pasti sangat kesakitan. Kesakitan? Kamu bercanda, Mas. Aku sangat bahagia semalam. Terima kasih untuk malam pertamanya. Kamu benar-benar hebat. Hebat sekali kamu menghancurkanku sampai tak bersisa. Kamu membuatku menangis dan menjerit. Kamu membuatku merasakan sakit yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Kamu berhasil membuat kenangan malam pertama tak terlupakan. Aku tidak akan pernah lupa betapa biadabnya kamu semalam. Apa yang kamu lakukan semalam hanya membuatku semakin membencimu. Saking hancurnya Savana bahkan berniat mengakhiri nyawanya. Semalam dia menenggelamkan diri di bathtub sampai kehabisan nafas. Nyawanya hampir saja melayang hingga entah bagaimana tiba-tiba seperti ada seseorang yang membisikinya, "Kamu kuat, jangan menyerah." Savana tidak tahu siapa pemilik suara itu. Mungkin hanya imajinasinya saja, tapi yang jelas kata-kata itu membuat Savana menarik diri dari air dan terbatuk-batuk. Saat itu juga tangis Savana pecah dan memohon ampun pada Tuhan karena hampir saja menyerah. Tuhan memberi cobaan karena Tuhan tahu dia kuat dan mampu melewati semua masalah ini.